Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Ani Flower Garden. Nah, di sore hari ini bagaimana kabar teman-teman semuanya dan sahabat di Nusantara ini? Semoga saja semuanya sehat walafiat dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, setelah aku tadi berkunjung ya di Bukit Soeharto, sekalian aja aku akan meliput dan jalan-jalan di Biting ya. Ini adalah destinasi wisata Biting ya teman-teman, dan ini juga merupakan bumi perkemahan ya di Kabupaten Ponorogo ini. Dan di Biting ini adalah merupakan destinasi wisata yang pinggir jalan ya teman-teman ya. Kalau kita dari arah timur, dari arah Kediri, Tulungagung, Trenggalek, ini pasti akan melewati jalan raya Ponorogo ini ya, dan nantinya akan lanjut ke Wonogiri. Di sini sangat strategis tempatnya dan aksesnya juga mudah. Nanti di dalam akan kita jumpai juga dengan pengelola di wisata Biting ini. Nah, dari sini sudah kelihatan dari penataan tanaman bunga ya, yang ditata sangat rapi, dan sekarang ini adalah di musim kemarau yang mana di sini banyak tanaman bougainville ya, bunga bougainville yang mana saat ini ada musim bunga ya teman-teman ya. Bunganya warna-warni, ada yang seperti ini merah pink, dan di ujung sana itu ada yang oranye, dan juga ada tanaman ya seperti palem, bakung, dan juga ada tanaman-tanaman seperti puring ya teman-teman ya, dan ada tanaman yang lainnya. Yuk teman-teman, kita masuk, akan kita temui pengelola di wisata Biting ini. Nah, selamat sore teman-teman. Kita sekarang berada di Balai Kesenian ya, di Biting ini ya, dan saya ketemu sama Pak Diar ya. Pak Diar ini adalah salah satu dari Pokdarwes ya di Biting, di pengelola destinasi wisata Biting. Ya, betul. Pak Diar, kok Biting? Ini apa nama suatu desa atau bagaimana Pak Diar? Biting adalah suatu desa, Bu. Oh, suatu desa di Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Tepatnya kecamatan paling ujung. Kecamatan paling ujung kulon ya, ujung barat. Nah, ini saya nanti akan puter-puter, keliling-keliling dan jalan-jalan di seluruh spot dan bagian di wisata Biting ini ya, Pak Diar. Siap-siap. Pak Diar, ini ada banyak mahasiswa dari mana ini? Yang saat ini sedang diadakan perkemahan, Bu. Yaitu Asmania Camping yang diadakan dari Pondok Pesantren Asmania Ronowijayan Siman Ponorogo. Ya. Yang dilaksanakan dari tanggal 22 sampai tanggal 24 besok. Sampai besok ya. Jadi penutupannya besok pagi penutupan ya teman-teman. Ini ada siswi yang melakukan camping kemah di sini, karena ini di Biting ini adalah merupakan bumi perkemahan. Betul. Bumi perkemahan. Nah teman-teman,
Di sini yang di belakang ini adalah merupakan balai kesenian ya, yang digunakan untuk giat penampilan seni ya, pentas seni budaya gitu. Dan di balai kesenian sendiri Bu, ini tersedia alat-alat kesenian, ada gamelan komplit, dan juga kita menampilkan seni tari dan sebagainya, yang kita lakukan pada saat-saat tertentu. Kalau untuk kelenengan itu bisa dalam 1 minggu 2 kali, malam Kamis sama malam Minggu. Oh ya, berarti dilakukan di malam hari ya Pak Diar ya. Baik. Nah, ini dari Bapak pengelola atau Bapak dosen ini? Ini dari Ustadz. Oh, Ustadz. Oh ya, silakan. Mau ngadain apa ini Pak Ustadz? Api unggun nanti malam ya. Wah, bakar-bakar nih. Apa ini yang dibakar? Ayam. Oke, sukses kegiatannya ya Pak Ustadz ya. Baik, nanti kita akan jalan-jalan ya teman-teman. Coba kita spot di bagian sebelah sana yang akan didampingi oleh Pak Diar. Jadi ini ada apa namanya, gedung ini digunakan untuk pentas seni ya, dan utamanya juga 1 gedung minggu, ini sendiri 2 kali seminggu ya dalam Pak Diar ya. Dan gedung ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan rapat, meeting ya, arisan, barangkali dan juga arisan dan kegiatan yang lain ya Pak. Kalau mungkin wisatawan atau keluarga gitu bisa nggak menyewa? Bisa menyewa tempat. Gitu dan kita ya? juga mempunyai konsep untuk kedepannya itu gedung ini dimanfaatkan untuk masyarakat itu yang mau hajatan. Oh gitu. Kita juga sudah menyiapkan mulai dari sound system, catering, dekorasi, dan juga rias. Pokoknya untuk kegiatan hajatan kita sudah siap menyiapkan semuanya ya, untuk semua ya, untuk siapkan fasilitasi semuanya ya. Nah, di sini ya merupakan pintu masuk ke taman ya, tapi dari arah belakang ya teman-teman, kita ambil. Dan di sini di pintu masuk ini ada 2 kuda ya. 2 patung kuda. Di sini ini senimannya dari mana Pak Diar? Alhamdulillah untuk semua patung yang ada di sini dan juga semua tempat-tempat yang ada di sini itu adalah hasil karya pemuda sini semua. Oh gitu ya, luar biasa ya. Dan hasil karya ini bukan hanya di sini aja, tapi sering dimanfaatkan untuk ke pemerintahan yang lain, disuruh untuk membuat patung-patung. Oh iya. Seperti halnya yang di depan Kecamatan Batika. Iya, yang mau bakar-bakar ya. Jadi ini merupakan seniman ya Pak Diar ya, yang berada di destinasi wisata Biting ini. Nah teman-teman, ini juga apa ya, ternyata di sini ini juga banyak ya profesi-profesi yang lain ya di bidangnya, terutama adalah ini penataan taman, dekorasi taman, dan juga ini untuk pahat ya, seni pahat atau patung ya. Seperti ini adalah putra daerah sendiri ya. Betul. Seperti ini. Oh ya Pak Diar, kalau pengelola atau jumlah Pokdarwis anggotanya ini ada berapa Pak? 14 Bu. 14 ya. Yang terbagi menjadi 4 unit. 4 unit. Berarti 14 orang. 14 orang. Hanya 14 orang bisa meliputi sekian ini ya. Dan saat ini justru yang aktif di sini kita cuma sekitar 4 orang aja. Oh gitu ya Pak Diar. Ya dikarenakan yang jelas mungkin bukan bukan untuk wisata sini aja, apalagi khususnya di Jawa Timur. Untuk wisata-wisata yang lain ada angka penurunan. Oh gitu. Iya. Tapi percaya Pak Diar, setelah lewat pandemi, wisata ini nanti akan berkembang lagi, akan semarak lagi, dan semangat untuk terus membangun wisata, wahana wisata di Biting ini. Oh iya Pak Diar, kalau di Biting ini kerjasamanya ya, ini fasilitas mungkin semacam bantuan-bantuan ini dari pemerintah desa atau dari mana ini Pak Diar? Ya, begini Bu, untuk wisata yang ada di Desa Biting sepenuhnya ini untuk sementara di cover di desa Bu. Oh desa. Desa sebagai penanggung jawab, pengelola
BUMDes Pelaksana Iya. Harian Pok Darwis. Oh gitu. Jadi ini adalah merupakan inovasi desa Inovasi. sendiri ya. Dan lahan ini Destinasi desa. adalah lahan bengkok. Oh, lahan bengkok yang dialih-fungsikan Menjadi untuk taman menjadi wisata. taman wisata. Dan saat ini juga karena mungkin kedepannya kita mau punya konsep yang baru lagi, makanya untuk lokasi yang di dalam ini sebagian sudah tidak kita kasih tanaman bunga lagi, karena nanti kedepannya kita punya konsep untuk wisata keluarga yang lebih enak lagi. Mungkin ada restonya, itu rencana gitu. Ada playground Ya, untuk betul. anak-anak ya. Terus anak bermainnya. mungkin, iya, untuk kolam renang betul. ya, seperti itu. Untuk Jadi, konsep mungkin lebih ke wahana anak gitu wahana ya, anak. Pak Diar ya. Karena kita saat ini dulu dan saat ini kita itu sebenarnya konsepnya ke wisata anak. Oh gitu ya. Karena yang kita lihat Ramah anak ya. yang kita Oke. lihat mereka yang datang itu sebagian bukan sebagian, Sebagian mayoritas besar ya. mayoritas membawa anak. Membawa anak. Oke ya. Kedepannya kita punya konsep seperti itu. Iya ya, untuk kebutuhan anak juga karena ini adalah merupakan wahana atau lahan atau tempat yang untuk ramah anak Iya, gitu betul, ya, betul. Pak Diar ya. Oke Pak Diar, ini juga di sini dilengkapi oleh Gazebo, gazebo ya, Pak Diar ya. Dan ini untuk masuk ke sini ini ada ini ya Pak Diar ya, retribusi. Ada tiket masuk Bu, tiket masuk per orang 5.000 untuk 5.000. tiket parkir mobil 5.000, sepeda motor 3.000. Oh iya, jadi itu ya informasinya ya teman-teman untuk bisa masuk di destinasi wisata di Biting ini ada cukup murah dan cukup terjangkau ya. Masuknya 5.000 ya Pak. Iya, 5.000. Terus untuk parkir tadi juga 5.000 dan 3.000. 5.000 dan 3.000. Nah, di sini teman-teman juga banyak ditanami oleh tanaman bunga ya. Tapi saat ini belum begitu bisa sempurna untuk perawatan tamannya karena apa? Yang seperti yang kami bilang tadi Bu, kedepannya kita mau konsep wisata yang lain lagi. Barangkali yang tempat-tempat untuk bunga ini nanti akan disulap menjadi suatu wahana yang baru ya betul. Pak Diar. Ya, jadi di sini nanti masih proses pengembangan dan juga ada inovasi-inovasi baru. Betul. Nah, ini juga merupakan ikonik ya di kota Ponorogo ya. Ini singa ya Pak Diar, dan ini adalah lambang yang berada di Ponorogo ya, Cindrawasih yang biasanya di atasnya dadak itu ya. Dadak merak. Dadak merak. Dan juga ini ada seni pahat ya. Teman-teman, ada patung-patung ini ada merupakan karya ya dari pengelola dan seniman di Biting ini. Penataan taman cukup bagus ya teman-teman ya. Dan ini ada kolam ikan ya Pak Diar. Betul. Ini dulu ada air mancurnya Bu, karena juga ini kedepannya konsep kita ini menjadi wahana perkocean anak. Mau kita buat kolam. Benar-benar tempat perkocean anak ya. Sebenarnya ini kalau airnya bersih ada lomba tangkap ikan. Betul. Ya, ini bunga Nusa Indah ya. Tamannya tertata bagus dan kebetulan saat ini semuanya lagi berbunga ya, Pak Diar ya. Iya. Itu ada bunga-bunga bougainville ya. Nah, kita juga di sini ada kolam ya, teman-teman. Dan di sini ada ini patung ikonik dari Merak. Kalau ini apa Pak Diar? Ini juga cuman gazebo untuk santai. Oh ya, ini gazebo ya teman-teman ya, bisa naik ke sana barangkali untuk bersantai, untuk kawula muda ya. Sampai di sana ini masih dipenuhi dengan tanaman bunga bougainville. Nah, ini keunggulan kuning-kuning ini bunga asoka ini Pak ya. namanya. Kita punya jenis. Ya, ada keunggulan apa Pak Diar? Saat ini kemenangan kita itu di jalur provinsi Bu. Oh ya. Akses masuk ke sini nggak perlu jauh dan terus area parkir kita
juga lebih luas. Lebih luas ya Pak Diar. Makanya ya. itu saat ini kita juga mengembangkan konsep wisata itu menjadi wisata edukasi. Edukasi, Ya. bener-bener ini untuk penataan tanaman ini apa ada ahlinya sendiri Pak? Ya, sebisa mungkin kita berusaha untuk belajar Belajar menata ya sendiri. untuk menata sendiri. Betul. Bagaimana baiknya tanaman ini kita tata, kita dekorasi gitu ya Pak Diar ya. Terus kita di tahun 2020 akhir tahun kemarin kita mendapat sertifikat dari Kemenparekraf itu menjadi Desa Wisata Binaan Kemenparekraf. Oh, Kemenparekraf. Itu kepanjangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke. Nah, jadi dapat piala penghargaan dari kementerian ya yang menjadi desa wisata ya. Yang di Desa Biting, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Nah, ini sepertinya marak ya Pak Diar ya, di seluruh desa itu berlomba-lomba untuk menciptakan suatu destinasi wisata. Betul, Bu. Untuk Badekan sendiri saat ini kita menjadi pelopor pertama kali desa yang mempunyai destinasi wisata buatan, Bu. Gitu ya Pak ya. Setelah itu muncul desa-desa lain yang menggunakan anggaran dana desa untuk pembangunan wisata yang ada di desa. Iya. Dan juga ini adalah untuk wahana itu tadi ya, untuk ramah anak itu ya. Oke, terus untuk Desa Biting sendiri, itu selain kita mempunyai destinasi wisata taman, kita juga punya wisata para layang. Oh gitu, yang mana itu? Yang di sana kita bisa lihat ada tulisan Biting, itu merupakan take off-nya para layang. Oh gitu, baik. Terus di bawahnya, di bawahnya take off, di situ ada gazebo yang kita letakkan di situ untuk bersantai, dan di situ juga ada tempat untuk ngecamp di saat kita pagi hari melihat sunrise. Oh gitu, ya pagi hari lihat sunrise, sore harinya lihat sunrise. Ya. Nah, terus di sini selain kita punya wisata para layang, kita punya wisata taman, kita juga punya wisata religi, Bu. Oke. Setono Pangonan yang merupakan petilasan di saat zaman kerajaan dulu. Oh iya, itu di mana Pak tempatnya? Letaknya dari sini kira-kira 1 kilo ke arah utara. Oh gitu. Itu adalah merupakan wisata religi ya. Peninggalan. Dan itu pengunjungnya atau yang hadir ke situ biasanya ini anak-anak, remaja atau orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang sudah tua. Saat ini kita menawarkan itu apabila ingin melihat ke sana, kita akan pandu ke sana. Oh ngaten, iya. Terus selain itu, saat ini kita dari teman-teman di Desa Biting itu kita punya komunitas informasi masyarakat yang di bawah naungan Kominfo, Bu. Iya. Itu mencoba menggali sejarah budaya yang ada di Desa Biting. Ternyata setelah kita gali, kita menemukan beberapa artefak peninggalan zaman purba. Bagus. Yang saat ini sudah kita laporkan ke Balar. Oke. Dan mungkin nanti selanjutnya menunggu tindak lanjut dari Balai Arkeolog yang ada di Mojokerto. Jadi dengan demikian para remaja ya, kawula muda tidak akan kehilangan sejarah yang ada di daerahnya. Betul. Jadi ini harus dileluri ya. Ya, betul, Bu. Leluri budaya Jawa sehingga tidak akan kehilangan sejarahnya. Jati dirinya. Jati dirinya itu bagus sekali. Terus kita juga membuat sebuah buku yang saat ini sudah mencapai 32 halaman. Oh gitu ya Pak. Buku tersebut merupakan buku sejarah penemuan yang ada di Desa Biting, mengacu pada pustaka Antara Lawu dan Wilis. Oke, saya sangat tertarik sekali sejarahnya, sangat menggelitik. Jadi nanti kalau sudah diterbitkan, saya harus dikirim satu Pak Diar. Saya memang sangat tertarik ya pada sejarah juga, dan masing-masing daerah wilayah itu punya sejarah. Ya, betul, Bu. Jadi saya tuh hobi saya membaca, sehingga kita itu bagaimana ya Pak Diar masuk di suatu wilayah kalau sudah mengenal budayanya,
itu kita akan lebih cepat ya. Betul. Untuk berkolaborasi dengan daerah dan masyarakat itu. Dan dengan cara seperti itu otomatis kita bisa mengembangkan wisata kita. Berarti dalam wisata itu bukan hanya sekedar kita itu main ke sini, setelah itu pulang tanpa mendapat apa-apa. Kita berharap dengan datangnya ke Biting, mereka pulang dari Biting itu mempunyai kesan yang jelas bagi pelajar, mempunyai kita mendapatkan ilmu yang jelas, informasi ya. Terus masyarakat umum setelah pulang dari sini mendapatkan kesan bahwasanya di sini ada ini dengan cerita seperti ini, itu betul, akhirnya sampai di rumah menjadi suatu cerita ya, bisa ceritakan. Makanya seperti halnya yang kayak pramuka ini, Bu. Kayak pramuka memang saat ini kita menawarkan ke sekolah pramuka menjadi satu paket wisata yang ada di sini. Betul. Dan alhamdulillah untuk pramuka yang di sini, maksudnya yang di lokasi sini, itu pertama kali Pondok Pesantren Asmania. Tapi kalau sebelumnya itu kita mengarahkan ke bukit yang ada untuk take off-nya para layang. Yang di ujung sana itu ya. Okay. Tapi ditempatkan di sini, ini lebih aksesnya lebih mudah dan terjangkau ya, gitu ya Pak ya. Dan juga di sini teman-teman ya tersedia ada warung juga ya, dan nanti juga akan didirikan resto dan barangkali nanti juga ada playground, cafe dan mungkin tempat-tempat fasilitas umum ya, yang biasa dipakai anak-anak muda tongkrongan ya. Untuk itu nanti apabila sudah ada ya Pak Diar ya pengembangan lagi, nanti bisa aku datang lagi ke sini untuk review ya. Teman-teman, udara sangat sejuk di sini ya, karena ini juga sudah menjelang sore dan jalan-jalan saya ini ditemani oleh Mas Diar. Mas Diar ini adalah salah satu dari pengelola di destinasi wisata di Biting ini, dan di Biting ini juga sudah dibentuk Pok Darwis. Nah, sehingga secara struktur organisasi untuk pengembangan destinasi wisata desa ini sudah sudah terkemas ya teman-teman ya, dan nanti ada inovasi-inovasi yang baru lagi ya. Nanti kita akan review ke sini, sudah ada penataan yang baru lagi ya, seperti ini ya Pak Diar ya. Nah, kalau peran serta katakanlah dari pemerintah kecamatan, terus juga mungkin dari kabupaten, ini cukup bagus responnya ya Pak Diar. Untuk kabupaten dan kecamatan untuk saat ini mengadakan pembinaan yang itu yang sangat penting ya Pak Diar. Kalau dana ini murni dari dana desa ya Pak. Betul. Oke. Dan bantuan yang saat ini kita terima adalah pembinaan. Dari mana itu Pak, donatur atau kalau untuk gedung yang kita dapatkan ini itu dari Kemendes, Bu. Oh, dari Kemendes ya, terbentuk gedung untuk seni tadi ya Pak ya. Untuk terus yang lainnya tadi, ya sebagian dari bantuan instansi yang ada dari instansi di Kabupaten Ponorogo ya Pak, dan juga lingkungan ya. Yang berada masyarakat di sini tentunya menyambut dengan sukacita ya Pak, karena ada wahana baru yang dipakai untuk jalan-jalan sore ya. Kalau masyarakat terdekat sini masuk juga ditarik retribusi? Enggak, Bu. Enggak ya. Kita begini Bu, konsep kita nggak sepenuhnya untuk bisnis ya Pak ya. Kita nggak sepenuhnya untuk bisnis, tapi tujuan kita membuat taman ini adalah untuk fasilitasi masyarakat juga ya Pak. Fasilitasi masyarakat dan juga mengangkat ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat. Karena di sini juga UMKM ya bisa berjualan ya Pak ya. Dan nanti kedepannya juga melibatkan dari UMKM ini untuk pembuatan souvenir. Iya betul. Mungkin souvenir khas dari Ponorogo. Seperti katakanlah ini Pak, patung-patung merak ini bisa dipakai souvenir yang kecil-kecil seperti gantungan almari, kunci, mobil, sepeda motor, dan juga souvenir-souvenir yang lain yang mengangkat dari budaya ya, yang ada di Ponorogo. Kalau kuliner kita yang di sini
Itu andalan adalah nasi tiwul. Nasi tiwul ya. Ya. Wah, ini wajib nyicipi ini Pak Diar. Lauknya apa kalau nasi tiwul Kalau ini? nasi tiwul biasanya tergantung. Biasanya kalau saat ini, kalau saat ini itu biasanya kita di tengkleng bisa. Di tengkleng. Ayam Oh lodok ya. bisa. Oh iya. Oke. Itu katakanlah satu porsi gitu berapa sih Pak? Tergantung Untuk dari jenis lauknya. Oh gitu ya. Ya rata-rata mungkin 20 sampai Ya, 25 gitu ya. Sekitar itu. Umumnya sekitar itu. Baik Pak Diar. Nah Pak Diar, cerita-cerita tentang seni budaya, ikonik, dan juga souvenir-souvenir ini ya. Barangkali ini saya jadikan masukan, jadi referensi Ya, nanti. siap. Karena di Ponorogo ini adalah merupakan kota budaya. Ya, Yang mana ini adalah merupakan kota reok. kota Ya. reok. Mungkin ini dimasukkan Pak Diar, katakanlah patung-patung seperti Reok, apa ya reok Ganongan ya, itu, terus ganongan betul. itu ya, terus juga mungkin yang sangat menarik itu yang penari yang cantik-cantik Jatir, itu, iya karena memang di Ponorogo ini adalah merupakan kota reok, Iya, jadi betul. secara ikon dan juga mengangkat budaya. Daerah mungkin di sini juga dimasukkan ya patung-patung ya. Terus kita Seperti juga ada itu. agenda untuk reokan itu dulu sebelum pandemi itu 1 bulan 1 kali. Itu di mana Pak? Di sini. Oh di sini. Baru setelah pandemi ini kita belum bisa Belum eksis lagi ya, dikarenakan ya betul. belum Karena persiapannya. ini memang masih apa ya namanya setengah Iya, ya Pak ya. Nantilah kalau memang 2002 ini sudah benar-benar aman, mungkin 2023 ini kita sudah full spot, sudah lari. Betul. Ya, untuk Kita wahana wisata. menunggu Amannya dulu ya, amannya dulu. Terus betul. kita ada pengurangan jumlah Apa? pengunjung. Oh ya. Itu dikarenakan di bulan Agustus itu bertepatan dengan bulan Suro Muharram. Iya. Untuk semua untuk Kabupaten Ponorogo sendiri itu agenda hiburan itu full dalam 1 bulan penuh. Akhirnya masyarakat penuh ke sana ya, arenanya kemana itu ke sana. Kok di sini bagus ya, ini ada bunga asoka, anak kuning ini ya. Termasuk penataan taman ini juga dari Pak Darwis itu ya Pak Diar ya. Nah ini teman-teman ya, saya sudah banyak mendapatkan cerita ya, informasi dari Pak Diar. Ini saya terima kasih sekali sama Pak Diar karena beliaunya sangat welcome dan sangat banyak memberikan informasi dan cerita tentang berdirinya di wisata di Bideng ini. Nah ini patut untuk direspon dari semua elemen bahwasanya seperti destinasi wisata ini memang harus kita kembangkan selain untuk memberikan fasilitasi ya, hiburan terhadap masyarakat, juga akan mengangkat wisata daerah itu salah satunya, dan juga akan mengangkat pendapatan dan ekonomi dari masyarakat ya. Bisa diberikan fasilitas untuk berjualan ya. Dan barangkali juga bisa nanti akan ada inspirasi lain ya, dalam mengisi daripada di wisata, di tempat wisata. Yang jelas kita juga butuh peran serta masyarakat untuk ikut mengembangkan wisata yang ada. Termasuk dari orang-orang ya, berkompeten. Ini bunga apa ya Pak Diar, kok bagus? Kalau ini sebenarnya bunga ini apa ya Bu? Bunga yang sering tumbuh di hutan, cuman nggak tahu namanya apa jenis gitu bunga ini. Ya. Bunganya ini warna apa ini? Kalau ini nggak ada bunga, cuma seperti ini aja. Seperti ini ya. Jadi ini banyak sekali, ada kayak gapuro ya. Tapi ini dulu sebelumnya adalah menara Bu, cuman karena memang sudah rapuh, akhirnya roboh sendiri, dan saat ini rencana kita mau diganti menjadi permanen dari besi. Oh gitu. Tapi ini juga bagus Pak Diar, karena ini juga ramah lingkungan, karena ini bahan juga dari bambu ya. Cuman yang banyak ketahanannya nggak bisa lama, tidak permanen ya. Tapi cukup ini ramah lingkungan, kita manfaatkan bambu dan juga bagus ya ini. Seperti ini budaya lokalnya masuk. Cuman ini memang sudah seharusnya diganti ya. Iya.
nanti rencana kedepannya kita membuat ikon ini. Ini dulu ya ikonnya di sini selain jembatan warna-warni, kita punya ikon menara yang mereka mengenal menara Eiffel di Biting. Mana Pak? Sini dulu itu ada menaranya atas naik ke sana. Oh gitu ya. Ketinggian sekitar 10 meter dari. Iya. Nah teman-teman, kita ini sudah masuk lagi ya di dekat apa ini namanya, gedung untuk kesenian, balai kesenian. Dan di sana kalau kita memandang itu, ini ada tempat untuk para layang ya. Take off-nya para layang yang ada di situ. Para layang, dan di bawah itu juga ada camp ya, yang untuk mereka suka mereka yang suka berpetualang lah. Berpetualang itu berada di bawah ini ya, di camp itu. Oke, kita ke sana ya. Ya. Nah ini untuk bakar-bakalnya sudah siap. ini untuk api unggun. Ini enggak boleh babi loh yang dibakar ya. Ayam ya Pak ya, api unggun. Nah ini teman-teman, ada adik-adik ini ya yang melakukan perkemahan ya, karena di sini juga merupakan tempat atau bumi perkemahan. Betul. Ini berada di sini sudah mulai tanggal 22 sampai penutupan besok pagi. Nah ini adalah jembatan Pelangi. Ya. Wah ini juga dipakai untuk umum, akses umum ini Bu. Gitu dan ya, ini Pak, ya? merupakan akses yang menghubungkan antara berbagai desa. Oh gitu ya, Nah, ramai juga ya Pak ini ya. Oh, kita bahaya nggak jalan ke sana? Bisa ya, kita jalan aja ya. Iya, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita ini coba jalan ya di jembatan gantung. Tapi takut Pak saya. Nggak apa-apa sebenarnya Bu. Kita lewat sini aja ya. Ya, nah ini lagi apa ini ya adik-adik ya. Kita lewat ya. Assalamualaikum. Nah ini sana, dapur ya. Itu sebenarnya gazebo dan kamar mandi. Oh ya, kamar mandi. Itu apa itu? Sumoro Bangun Flower. Itu gitu. Nama taman yang di sini. Ini boleh nggak kita lewat ke bisa? Sini? Bisa. Maaf ya, kita lewat ya adik-adik ya. Oh ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah ini lagi masak-masak ya. Iya, waduh kok lewat dapur Pak biar. Maaf ya adik-adik ya, numpang lewat ya. Nah ini Bu, sungai yang sekitar 2 bulan yang lalu kita launching menjadi arena tubing. Arung jeram. Arung jeram ini ya Pak ya. Tapi saat ini karena airnya surut, sementara tidak bisa digunakan. Nanti kalau mungkin sudah naik lagi, baru kita pakai lagi. Naik lagi airnya kita bisa gunakan untuk arung jeram. Betul. Kalau seperti arung jeram, ini fasilitasnya sudah lengkap ya. Kita sudah menyediakan mulai pelampung dan bannya juga sudah siap. Oh, baik ya. Ini teman-teman ya, di sini ini juga ada jembatan gantung yang menghubungkan antara 2 desa. Lebih ya. Bahkan. Oh ya, lebih 2 desa karena di sana itu masih ada desa-desa yang lain. Bahkan menghubungkan antara Ponorogo dan Pacitan. Ponorogo dan Pacitan bisa lewat sini ya sini, kalau bersepeda ya, luar biasa. Nah inilah akses itu memang sangat penting ya. Sehingga suatu wilayah atau tempat itu bisa dipercepat atau diperpendek dengan adanya penghubung ya, terutama jalan atau jembatan seperti ini. Nah ini teman-teman ya, nanti silahkan datang ke Biting bila mana airnya ini sudah naik lagi. Ini adalah merupakan tempat untuk arung jeram. Nah nanti pemandu dan pendamping ini insya Allah siap dan aman di sini. Oke, kita akan jalan lagi ke depan. Ini adik-adik lagi pada masak ini ya. Ini dari mana tadi Pak Diar? Dari Asmania ya. Dari Asmania ya teman-teman ya. Senang di sini adik-adik. Senang ya. Dari Asmania ya, ini ya, dari pondok ya. Ponorogo apa Madiun? Ponorogo ya. Ini lagi antri mandi ya. Oke.
Dan ini juga santrinya bukan hanya dari Ponorogo aja, Bu. Dari Ini mana? santrinya itu dari Jawa Barat juga ada, Jakarta, DKI gitu ada, ya. Tangerang ada, Dari Banten. daerah mana-mana ya, bisa di situ. Kalau kita untuk pramuka yang di sini baru sekali ini, Bu. Tapi gitu. untuk jenis kegiatan yang di sini Seperti outbound, terus kita Gathering. sering family gathering, kopdar, Heeh. yang rata-rata dari mereka itu bukan hanya Ponorogo tapi Madiun Raya dan Solo Raya. Oh gitu, juga ke sini ya Pak Dia? Karena apa? Di sini yang enak di parkirannya. Oh, Di situ kita bisa menampung sekitar 200 mobil yang ada di sini, Bu. gitu ya. Nggih. Memang sangat luas ya teman-teman, ini daerahnya apa lokasinya di Biteng ini. Jadi bila mana mengajak rombongan gitu masih leluasa Iya, masih. dan sangat luas sekali ya wilayahnya. Kita di depan ini ya Pak Diar ya. Kita mungkin nanti suatu saat lagi akan kembali lagi ke sini dan mudah-mudahan nanti akan ada penataan yang baru lagi. Siap. Kita datang kita review lagi. Yeah. Darwisnya itu harus terus semangat, good spot ya. Nggih. Gaspol ya. Gaspol. Gaspol, Kita tapi gaspol. saat ini kita nggak bisa gaspol karena yang jelas di masih- pendanaan. Iya. Nah, Tentunya itu. ini teman saya Oh iya. bagian informasi, Bu. Oh iya. Monggo sini Mas Bagas, kenalan sini Mas Bagas. Nggih. Oke. Mungkin bisa dilanjut sama Mas Bagas. Saya tak menyiapkan untuk acara. Iya, monggo api unggun. dipersilakan. Terima kasih banyak ya Oke, Pak siap. Diar ya. Lagi sibuk ini Mas Bagas. Alhamdulillah ini kan ada kegiatan kemah. Kemah. Nah, kita disuruh ngawal juga. Awal juga ya. Juga bantu, Heeh. juga dokumentasi Iya. untuk yang dari Asmania dan untuk saya sendiri. Oh untuk iya, iya. Berarti Mas Bagas ini sebagai pengelola dan juga bagian dari kelompok Pok Darwis ya, gitu ya. Kalau saya ya pengelola juga mengelola media desanya. Oh gitu, Nah, iya iya buat iya. promosi. Atau di- barangkali ini ya di desa di apa ini di bagian Kalau saya media desa. media desa ya. Iya. Oh media desa, karena humas ya. Ya, humasnya, Humas. ya. Ini tadi ya Mas Bagas ya. Ya. Kita udah keliling ya Keliling, sama oh. Mas Biar ya. Ya. Terus juga sampai ke sini, sampai juga masuk di dapurnya anak-anak ini ya. Jadi saya terima kasih banyak, sudah banyak tentang informasi utamanya di wahana wisata di Biteng ini Oh ya. iya. Seperti itu. Nanti barangkali ada penataan yang baru, nanti bisa calling saya untuk review lagi. Luar biasa, salam saya untuk Pak Kepala Desanya ya. Kalau Dan mau ketemu ke Pak Kepala Desa juga ada. nanti aja Nanti aja, yang oh. kedua ya, Pak Nah. Kepala Desanya ada Pak Ada Kepala di Desanya. sini tadi. Ya. Oh ya, dah nanti aja barangkali beliaunya masih sibuk dan Iya. suatu saat nanti aku akan datang lagi untuk Oke. review. Nanti nomor saya untuk dicatat ya Mas Bagas ya, Iya. barangkali nanti aku minta info-info Siap. sekilas tentang destinasi wisata. Iya. Jadi barangkali nanti perkembangan di sini terus dilanjut ya. Tadi sudah aku sampaikan masukan Iya. karena di Ponorogo ini adalah merupakan kota reok. Iya. Barangkali nanti ikonnya itu bisa dimasukkan ya, seperti dimasuk itu bagus. Mungkin ada ikon seperti dadanya atau jatelnya itu loh Mas. Jadi untuk ikon di kota Ponorogo ini bisa masuk, Iya, gitu loh. iya. Makin terkesan dan makin dikenal. Oh ini kalau di Biteng itu ada ikon seperti ini dan juga menonjolkan apa ya namanya itu dari wisata wilayahnya itu memiliki seni budaya yang seperti itu. Oke Mas Bagas, saya kira karena ini juga sudah sore. Saya cukup sekian, nanti akan jumpa lagi ya. Gitu Mas Bagas, terima kasih banyak atas Saya juga perjumpaannya. terima kasih sudah Sama datang ke Nah, teman-teman, Desa Biteng. saya kira kita sudah cukup lama jalan-jalan yang di Biteng ini ya, kurang lebih sudah sekitar 2 jam. Dan di sini luas dari lokasi ini
cukup luas ya teman-teman, barangkali ini sekitar ada 5 hektaran gitu, tapi masih proses menuju optimal ya. Teman-teman, ini juga akses sangat mudah sekali, dekat dengan jalan raya, dan sewaktu-waktu Anda lewat ini bisa mampir sebentar untuk menikmati suasana dan taman di wisata Biping ini. Nah teman-teman, cukup sekian dulu dan salam sehat selalu. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.